Sembari anak STT mempersiapkan diri, ntar ditanyain satu persatu. Kata Pak Yoga nih, Bu Liga tanyain satu persatu. Siang Pak, saya mengikuti apa yang dimau, gitu ya. Cuman mau bilang sama ibu tadi, Bu jangan lelah, terus berdoa. Saya masih ingat ponakan saya itu udah bersejadah, udah tasbih, udah semuanya karena pacarnya Muslim. Tapi lewat doa keluarga loh, doa ibunya kembali. Oh, kemuliaan bagi Tuhan. Dulu waktu saya layani, setelah itu dia marah sama saya. Setelah dia marah, dia nggak mau tegur saya. Setelah dia nggak, karena saya keras, saya ngomong nggak bisa, tidak ada alasan. Kamu terdidik dari Kristen, saya bilang. Kemudian akhirnya dengan cara Tuhan, akhirnya dia kembali. Dia malu, gitu kan? Dia malu. Ya saya mengerti. Tapi kalau saya ke Makassar, saya dari Makassar. Dan kemarin saya bersyukur sama Tuhan gitu loh. Ya selama ini dia jarang konteksnya karena dia mungkin malu ya. Tapi saya terus dekatin. Minggu lalu hari Jumat dia kontak. Namanya kan udah gak ada di HP saya. Karena mungkin dia tutup saya kali ya. Dia kan mereka panggil saya Mami gitu. Mami, Mami Liga. Yang ini siapa gitu kan. Karena namamu gak ada di kontak. Aku ini disebutkan namanya. Saya Bu, dia panggil saya, dia cari saya berapa kali datang Jakarta nggak mau cari saya Bu. Dia bilang, Mami aku di sini lagi ini, lagi apa pendidikan, dia jadi bank BTN. Aku lagi pendidikan dan sudah selesai besok hari ini sudah mau check out besok. Terus saya bilang kamu nginep di mana? Sama teman-teman mau lanjut di tempat lain? Enggak. Saya langsung tantang, mau nginep nggak di rumah Mami Liga? Mau, lumayan rumah saya kan dekat Bu, Cibinong. Dan saya ambil dia, anak-anak saya rangkul bawa makan, malamnya kita makan malam, habis itu pulang ke rumah, nginep di rumah, pagi-pagi saya antar dia sampai ke bandara, kemuliaan. Wah, jadi jangan takut. Sepanjang kebenaran benih itu sudah pernah tertanam, kuasa Tuhan yang akan membuat benih itu. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Buat mujizat. Silahkan 246. Oh ternyata kan STT tuh. Oh kira bukan. Besar sekali ya. Yang kali ini dewasa ya Pak ya. Ini udah pada mau tamat. Iya. Sudah mau pulang. Oh, ini sudah pada mau pulang kampung ini. Iya. Kata Pak Otner sudah mau menikah ya. Jangan dulu berkarir dulu, jangan ya. Melayani Tuhan dulu, balas kebaikan Tuhan. Kita mulai dari sini. Namamu? Nama saya Desriana. sudah selesai. Iya. Oke. Seperti biasanya selalu ditanya, kenapa sampai bisa ada di STT Rahmat? Kerinduankah atau dijorokin? Asal. Oh asal dulu, asal dari Rote. Oh sampai Rote. Ada di STT Rahmat Immanuel, kerinduanmu sekolah atau kok dijorokin? Sebenarnya nggak ada niat. Oke. Terus Pertama waktu saya kuliah itu bukan di STT ya. Saya pertama masuk itu di institusi agama Kristen, tapi masih Kristen juga ya. Sebentar. Sebelum saya lanjut, kayaknya Iren yang lebih cocok interview kamu. Iren, kamu deh. Ini sama-sama usia nih. Berarti pertanyaannya itu bisa lebih sekuliner gitu. Kalau tante kan udah jauh. Agensi ya. Iren juga mau sekolah STT kan? Iren dijorokin di sini. Silahkan. Nah, saya ulang dari awal ya. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menyelesaikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pertama, saya kuliah psikologi Kristen di institusi agama Kristen. Nah, pertama saya disuruh kuliah pendeta, tapi bukan di Jakarta, di Kupang.
semua pasti tahu kan ya. Nah, di situ bapak saya nggak mau saya jadi pendeta karena pendeta di kami di gereja suku itu 4 tahun itu harus pindah tempat, Nah, bapak saya nggak mau saya kuliah pendeta. Nah, mama saya mau saya kuliah pendeta. Jadi saya nggak ikut dari mereka, saya nggak ikut mereka. Saya maunya sekolah yang lain dari guru apa aja selain pendeta saya nggak mau karena dari bapak nggak mau, dari mama nggak mau, jadi saya nggak mau ikut dua-duanya. Nah, dan saya waktu daftar itu pas COVID, jadi kami 2 orang sebenarnya daftar di STT sama di Kupang. Nah, saya nggak mau di STT Ramatimanggal, saya sudah daftar biayanya juga ya, saya sudah bayar, tapi saya tidak mau jadi seorang guru pendidikan agama Kristen dan apalagi seorang pendeta. Nah, pendeta di sini bukan sama kayak kami gereja suku, jadi saya belum biasa untuk menjadi pendeta seperti menyembah Tuhan. Pokoknya kayak gini gerejanya. Kalau di kami itu simple ya, saat itu tenang dan simple banget ya ibadahnya. Jadi saya nggak mau jadi pendeta seperti ini. Nah, saya kuliah semester 2 di psikologi Kristen, saya mendapat masalah. Saya terlambat terus, saya ke kampus pas waktu tapi udah masuk lagi. Dan saya nggak ada absen untuk hadir di absen dari dosen-dosen itu, saya tidak hadir. Jadi waktu itu saya langsung keluar, saya tidak kasih tahu ke bapak, ke mama kalau saya sudah keluar. Sampai selesai bulan Desember, saya baru kasih tahu ke bapak kalau saya tidak kuliah lagi di psikologi Kristen. Karena saya mau kalau tunggu angkot harus panas-panas. Nah, di situ baru bapak saya tahu, kenapa kamu nggak lanjut? Saya udah keluarkan biaya banyak. Di Kupang itu kalau 1 semester 600.000 kalau di kampus saya, kalau di kampus lain itu 1 juta lebih. Nah, saya udah terlanjur keluar, saya juga menyesal. Dan adik dari bapak saya juga di Jakarta, dia polisi di Jakarta Selatan di Polda Metro Jaya. Nah, di situ dia pulang dia bilang, kamu itu anak terakhir dari keluarga ini, kamu itu satu-satunya harapan, kamu harus kuliah gitu kan. Jadi bapak saya itu ya udah deh, bawa aja dia ke Jakarta biar dia kuliah, entah mau masuk di apa aja, intinya dia kuliah kalau kamu maunya kayak gitu. Dan bapak ibu saya ada penyakit asma, jadi bapak saya itu takut kalau saya kambuh, soalnya saya kambuh itu bisa 3 hari nggak sembuh-sembuh, bisa 1 minggu kalau di kampung kami. Jadi bapak saya takut itu, apalagi di sini dingin-dingin, AC, kipas dan lain sebagainya, saya tidak mampu. Dan di situ kata adik dari bapakku, ya udah kamu siap-siap ya, saya daftarin kamu. Nah, kebetulan di kampus STTN itu juga ada tetangga yang bagian di bidang keuangan ya, di bagian bidang keuangan. Di situ dia langsung mendaftarkan saya masuk, dan saya belum menerima kalau saya kuliah teologi karena sangat takut di gereja di sini karena belum terbiasa menyembah Tuhan, belum terbiasa kayak beda-beda banget menyembah Tuhan. Kalau di gereja kami kan masuk nyanyi dengan firman Tuhan yang pulang, kalau di sini kan harus menyembah Tuhan, harus bersukacita, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, saya bisa menerima, sudah menjalankan perkuliahan saya selama 4 tahun, dan saya boleh menyelesaikan dan saya boleh lulus di sarjana.
saya boleh mengikuti ibadah doa puasa Ester walaupun pusing, gemetar, mual dan lain sebagainya, tapi puji Tuhan saya bisa berdiri, saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Itulah kesaksian dari saya untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih. Kita mau jadi pendeta kan? Nggak menolak lagi jadi Enggak menolak lagi. jurusannya Sarjana Pendidikan Agama. pendidikan. Berhikmat berarti memiliki di tengah supaya orang tuanya damai. Kita sekolah nanti. Terima kasih. Lanjut, silakan. Nama dari Baik, salam Bapak Ibu. Halo. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Duduk. Saya berasal dari Ternate. Siapa namanya? Delti. Delti. Delti dari Ternate. Ternate batu bacan. Saya pribadi secara manual bukan keinginan saya. Jelasin lagi. Karena awalnya saya mempunyai cita-cita jadi bidan. Dan itu selalu tertulis dari SD, cita-cita saya. Dan ketika guru SD menanyakan saya, apa cita-cita kamu? Dan saya selalu jawab bidan. Dan saya selalu tulis di buku dari SD sampai SMA. Dan itu kayaknya udah dibuang sama kakak saya atau mama saya, buku itu saya nggak tahu. Dan ada seseorang yang memberikan info kepada saya bahwa ada kamu kuliah nggak? Kamu mau kuliah nggak di Jakarta? Tetapi di pikiran saya itu saya nggak mau, saya nggak mau kuliah di setelah Manuel karena saya nggak mau jadi guru sebenarnya karena saya ingin menjadi bidan. Ya guru bidan. Dan singkat cerita ada Opa Marlin yang memberikan saya motivasi dan dari situlah saya bersedia untuk kuliah di Rahmat Emmanuel dan saya saya kasih tahu kepada orang tua saya bahwa saya mau kuliah di Jakarta, tetapi bapak saya setuju, tetapi mama saya nggak mengizinkan saya untuk kuliah di Jakarta karena pada saat itu saya baru sembuh sakit. Dalam 1 minggu saya sakit dan itu pun hanya orang tua saya yang memberikan saya makan atau minum karena tenaga saya itu udah nggak ada lagi. Dan dari sekolah mama saya nggak mengizinkan saya untuk kuliah di Jakarta dan mengambil pendidikan agama Kristen, dan papa saya mengizinkan saya, dan juga abang saya satu juga setuju, tetapi abang saya yang satu nggak setuju karena abang saya yang satu tahu karena bahwa saya tuh nggak bisa jauh dari orang tua, dan saya selalu nangis kalau orang tua nggak ada di rumah. Saya selalu nangis, apalagi kalau lapar. paling bungsu. Enggak, saya anak-anak. Oh,
Keenam. Berapa bersaudara? Kami 7. Banyak. Dan singkat cerita, abang saya yang satu ngomong kepada mama saya bahwa mama harus setuju kalau saya itu kuliah di Jakarta. Dan dia juga ngomong kepada abang saya yang satu, kalian harus mengizinkan dia untuk kuliah di Jakarta. Tetapi abang saya yang satu ini keras, dia nggak mengizinkan saya untuk kuliah di Jakarta. Tetapi pada saat itu sebelum mau berangkat, papa saya dan mama saya cari uang tiket untuk pergi ke Jakarta. Karena pada saat itu ekonomi keluarga saya lagi tidak baik, dan puji Tuhan dalam 2 hari itu mereka sudah mendapatkan uang tiket saya ke Jakarta. Dan juga abang saya yang satu, yang dimana dia tidak mengizinkan saya untuk kuliah di Jakarta, malahan dia yang memberikan uang tiket untuk pergi ke Jakarta. Itu karena Tuhan selalu bekerja dalam setiap abang saya yang keras kepala. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan dia kasih sehingga dia bisa mengizinkan saya untuk kuliah di Jakarta. Dan singkat cerita, sebelum saya mau pergi ke Jakarta, saya baru, kan pada saat itu saya baru sembuh sakit, dan pada malamnya saya berangkat ke Jakarta. Dan dari situ hampir saya batal karena saya nggak bisa melihat orang tua saya menangis. Tapi puji Tuhan saya bisa menahan diri dan saya bisa Dan singkat cerita, setelah diikuti selama 4 tahun perkuliahan dan itu jurusan pendidikan agama Kristen berjalan dengan baik, dan saya berikan kesempatan untuk pelayanan di bahasa Indonesia selama 1 tahun lebih. Dan dari situ Tuhan mengizinkan orang-orang baik. Semester udah dekat-dekat ujian skripsi, ada Tuhan yang selalu kirim orang-orang baik. Dia sudah mendaftarkan saya di S2. Dan pada saat itu saya lagi pelayanan, saya lagi mengantar jemaat ke depan, dan orang itu panggil kepada saya dan juga teman-teman saya pelayanan. Dia panggil ke belakang untuk ngomong kalau saya sudah melunasi uang S2 kamu dan teman-teman kamu, dan kamu tinggal mengikuti perkuliahan kamu di S2. Tapi itu pun S2 teologi, bukan pendidikan Kristen. Padahal cita-cita saya itu tidak tertulis di pikiran saya, guru ataupun pendeta. Dan Tuhan selalu bekerja dan Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan itu sangat luar biasa. Dia selalu mengirimkan orang-orang baik kepada kita. Kita tidak tahu ke depannya kita menjadi seorang pendeta atau guru. Dan secara pribadi itu
cita-cita tidak terlalu sama sekali di pikiran saya, tetapi Tuhan selalu bekerja. Dia selalu mengirimkan orang-orang baik supaya kita bisa kuliah di STTR Mati Manuel. Dan melalui STTR Mati Manuel saya bersyukur dan saya bisa sampai di tahap ini karena kuasa Tuhan yang bekerja. Dan Berarti sudah yakin jadi pendeta? ya, Mantap. dan saya diberikan kuasa walaupun tadi pas mulai di khotbah saya belum balik di kamar mandi di toilet itu muntah 3 kali. Muntah 3 kali. Saya langsung ngomong pada bisa apakah saya sanggup? Tinggal satu kali lagi itu besok sudah selesai. Pagi besok selesai. Jadi mana udah buka? Besok sudah buka pagi-pagi. Udah tenang aja. Dan pas pagi nih di ibadah saya nggak kuasa lalu duduk berdiri dan saya selalu pernah duduk walaupun tadi berdiri tapi tadi saya duduk kebanyakan tapi pas bulan khotbah saya sampai selesai udah nggak masuk lagi saya di kamar mandi karena muntah dan saya langsung ngomong karena saya nggak sanggup deh mengikuti ibadah puasa karena baru pertama kali. Tapi saya percaya sampai besok masih. Terima kasih Tuhan sampaikan. Silakan. Makannya banyak. Besok disiapin 2 piring. Silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Indah Karyawati Baru. Saya berasal dari Nias. Umur saya sekarang sekitar 23 tahun, tapi kelihatan saya masih SD ya. Dan saya SD. Jadi Bapak Ibu pertama-tama sebenarnya saya dulunya tidak ada niat kuliah di pesantren. Saya dulunya ini nganggur setahun. Di situ saya lebih suka ke bisnis. Saya di rumah itu jualan gorengan, jualan kerupuk, dan juga saya terlibat dalam pekerjaan di desa, jadi ada posyandu. Jadi di situ karena saya terus mendapatkan uang, jadi saya tidak ada lagi niat untuk kuliah. Jadi pikiran saya uang dan uang. Apalagi saya di kampung juga jualan online di Shopee itu, jadi saya bisa bawa motor, jadi saya kalau ada orang juga banyak kenalan saya, jadi mereka kalau pesan apa-apa ke saya telepon, ayo ke sini, saya mau pesan ini dikirimin. Jadi saya tambah semangat gitu, karena di hadapan saya itu, pikiran saya itu uang terus. Jadi singkat cerita, berjalan lebih setahun lebih, tiba-tiba mama saya bilang gini, "Nah, Kakak, kamu mau kuliah nggak? Aku sama Bapak selama ini udah bicarain nih. Kalau kamu mau kuliah, boleh, tapi nganggur setahun lagi. Biar tahun ini dulu, abangmu yang lanjut. Soalnya saya juga punya abang 2 orang. Jadi yang niat mau lanjut itu yang nomor 2. Sekarang tinggal di Tangerang dan kuliah di Pamulang. Jadi di situ saya bilang, oke, nggak apa-apa, saya akan lanjut, tapi saya belum pikirkan kuliahnya di mana. Singkat cerita, di situ abang saya WA, dia bilang nggak apa-apa dia lanjut tahun ini, saya masih sanggup biayain dia, nggak apa-apa. Jadi saya okekan di situ saya mulai cari-cari, saya kuliah di mana ya, ambil jurusan apa ya, saya belum kepikiran sama sekali karena tujuan saya sudah pengen jadi pengusaha gitu. Jadi di situ saya punya sepupu juga kuliah di STTR itu. Jadi di situ saya mau WA berbicara, terus dia kasih nomor ibu asrama kami. Di situ saya mulai ambil keputusan. Saya mungkin ini adalah panggilan Tuhan buat saya. Jadi singkat cerita saya mendaftar, saya menjalani perkuliahan dengan baik, tapi tidak berhenti di situ saja. Saya kan dulunya masih kuliah di rumah.
online itu dari semester 1, 2, 3 dan semester 4 saya baru ke Jakarta. Sebenarnya saya tidak niat ke Jakarta, cuma di rumah itu gangguan jaringan. Jadi kadang di situ putus-putus, dimarahin dosen, dikeluarin dosen, nilainya kadang ya dibawa lah. Jadi di situ saya merasa, aduh gimana ini kalau tiba-tiba saya putus perkuliahan di perjalanan. Jadi percuma, sia-sia yang udah berapa semester yang saya lewati. Jadi saya putuskan untuk kuliah, untuk berangkat ke Jakarta tapi di situ saya tidak ada dukungan dari orang tua karena mereka masih mau saya tetap di situ, dan cuma mereka tidak mau, tapi mereka tidak ada dana. Jadi sebelum saya mau berangkat, saya masih melakukan bisnis tadi. Jadi saya kumpulin duit, cuman ya nggak kesampaian, hanya nominalnya belum sampai 1 juta lah. Itu uang saya untuk tiket, tapi puji Tuhan mama saya, aku nggak tahu duitnya dari mana. Mungkin ya di belakang saya, papa mama saya itu berusaha selalu ya. Mungkin di depan saya mereka bilang tidak ada, tapi di belakang saya percaya mereka pasti mengusahakan apa yang anak-anaknya mau. Jadi singkat cerita di situ saya dapat uang tiketnya dan saya berangkat di sini. Sampai di asrama, saya mulai beradaptasi dengan teman-teman semua. Saya memulai setiap apa yang aturan-aturan di asrama, tapi tidak berarti di situ di awal 2024 di bulan Mei, di bulan April kalau nggak salah. Saat itu saya lagi kuliah, tiba-tiba ada telepon dari mama. Ada telepon, saya tidak angkat karena saya lagi kuliah, apalagi dosennya sangat ketat. Jadi saya tidak angkat, saya pikir hanya sebatas telepon tangan itu. Tiba-tiba saudara saya yang ada di sini, saya WA, dia bilang gini, kita angkat dulu telepon mama, bapakmu udah jatuh dari pohon are, pohon tua saat memanjat di pagi hari. Di situ saya mulai, ya Tuhan ini apa ya? Barusan aja saya berangkat 2 bulan dari kampung. Tiba-tiba yang terjadi di belakang saya bukan yang saya inginkan. Di situ saya merasa, ya Tuhan ini apa? Kenapa harus bapak saya? Sedangkan tulang punggung keluarga hanya bapak saya juga yang sedang mengusahakan kami yang 6 orang. Jadi di situ saya merasa, ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan semua apa yang terjadi ini? Saya merasa memang saya merasa bahwa saya tidak pantas ya sampai hal ini bisa terjadi dalam keluarga saya. Tapi puji itu bukan hanya situ saja. Cuma pada saat bapak saya jatuh itu pun mama saya tidak tahu. Bapak saya juga belum bawa telepon. Sekitar 15 menit baru mama saya kaget. Ini kenapa bapak saya belum pulang ke rumah? Ternyata mama cari di depan di belakang nggak ada. Nggak tahu di mana, tiba-tiba ya ampun, ini bapak saya udah jatuh tergeletak. Ini pantatnya yang itu yang di tanah. Bapak saya di situ tidak sadar. Mama saya udah lihat dia, tapi mama saya pulang lagi ke rumah, tinggalin bapak saya karena tidak bisa angkat sendirian. Jadi dia panggil sama para desa, barulah mereka ke sana. Sekitar setengah jam lah. Bapak saya duduk di situ dalam keadaan sudah jatuh, sudah tidak sadar lagi. Tapi puji Tuhan, karena kasih Tuhan ya, kebaikan Tuhan, sampai di rumah, bapak saya memang kurang sadar ya, tapi puji Tuhan bapak saya sampai hari ini masih diberikan kekuatan, masih bisa bernafas ya, masih diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan. Meskipun bapak saya masih berbaring di atas tempat tidur, tapi setidaknya bapak saya masih bisa hidup sampai saat ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa.
Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam setiap apapun masalah, tantangan yang kita hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kekuatan kemampuan kita. Jadi kita percaya, kita berdoa kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan ke depan pasti indah. Tidak ada yang sia-sia jika kita bertekun dalam doa kepada Tuhan. Jadi banyak sebenarnya, tapi ya ini mengingat aku juga ya. Terima kasih. Jadi singkat cerita, sebenarnya masih banyak ya. Cuman ya. Beri tepuk tangan untuk Aida. Terima kasih. Silakan. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pramika Marlin Mahakena, panggilannya Marlin. Saya dari Ternate, dari Tobelo. Jurusannya sudah berapa? Saya prodi PAK. PAK juga ya. Jadi semuanya PAK. Iya. Wah. Formatnya sama nggak? Sama tadi. Visinya sama. Mau jadi pendeta semua. Oke. Kakak udah tahun berapa atau udah lulus? Sangkatan, jadi tahun ini lulus. Tahun ini lulus. Bentar lagi wisuda ya. Terjerumus atau emang mau sekolah teologi? Emang mau. Mantap. Ceritanya gimana? Kenapa mau? Cara cari tahu sekolah STT? Dari dulu waktu SD itu saya pengennya jadi penyanyi rohani. Ya, itu dulu. Namun perjalannya waktu saya kepengen jadi guru. Ya, karena lihat dulu waktu saya dulu pernah ikut pembelajaran Feeding Learning Center yayasan. Pasti Bapak Ibu kenal Ibu Yeni. Ibu Yeni siapa? Ibu Yeni Supit. bukan. Ibu Heni Kristianus. Iya. Dari situ saya dari harapan, dari situ saya terinspirasi nyaman bersama kehadiran guru-guru. Di situ saya mulai suka jadi guru. Dan berjalannya waktu di situ saya mengambil keputusan untuk jadi guru. Namun di saat saya SMA, tamat SMA, ada tante saya, Siska, Ibu pasti kenal, Siska Balisosa, itu tante saya. Oh, itu tante kamu toh ya. Iya, itu tante Raya. Nah, dia yang bawa saya ke sini karena kebetulan dia juga udah pernah tanya-tanya, saya juga mau jadi guru, ya udah saya dibawa ke sini dan disitulah saya kenal STT Rahmat Manuel. Baik Bapak Ibu, saya mau sedikit bersaksi ini tentang keluarga saya, yang dimana pada malam hari ini yang kedua kalinya saya ceritakan. Yang pertama saya sudah ceritakan di anak-anak asrama, teman-teman asrama juga sudah pernah menyaksikan tentang kesaksian saya. Namun di malam hari ini saya ingin kembali menceritakan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, dulu mama saya waktu saya SD itu mama saya udah sakit gula. Ya, udah sakit gula. Dan berjalannya waktu kemarin tahun 2024 itu tepat pada bulan Oktober, bulan 10 itu mama saya gulanya kambuh dan itu drop parah banget, langsung dibawa ke rumah sakit, ke pusat, ke Tobelo, langsung dibawa ke Tobelo, ke rumah sakit umum. Di situ pas mama saya sakit, dari pihak keluarga Bapak Ibu mereka masih belum kasih tahu saya karena takut saya khawatir dan nanti akan terganggu kuliahnya. Jadi di situ mama saya sakit dan udah parah.
Dia masih di ruang rawat, belum bisa dibawa ke ICU karena ruang ICU itu penuh. Jadi tetap di ruang rawat mama saya. Mereka masih belum kasih tahu saya, Bapak Ibu. Karena seperti tadi mereka bilang, mereka takut kalau saya khawatir, saya sakit karena kepikiran orang tua. Dan berjalannya waktu, Bapak Ibu, mama saya parah dan semakin parah. Bahkan kalau kita bisa lihat, kalau Bapak Ibu bisa lihat waktu itu penderitaan mama saya, pasti Bapak Ibu juga akan menangis. Karena mama saya sangat menderita pada saat itu, Bapak Ibu. Dan karena mama sakit, Bapak juga nggak bisa totalitas kerjanya. Bapak juga udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, kami nggak punya uang sama sekali. Mama saya udah parah, nafasnya juga udah satu-satu, nggak normal lagi. Dan beberapa hari kemudian ruang ICU ada beberapa orang, 2 orang yang meninggal, jadi dibawa keluar. Puji Tuhan mama saya bisa dimasukin, dipasang selang dan lain sebagainya. Mama saya udah bengkak badannya semua, udah nggak bisa makan. Bahkan kalau sadar pun dia udah nggak bisa mengenali kami anak-anaknya. 2 minggu kemudian udah di ICU, beberapa hari kemudian baru dikasih tahu ke saya kalau mama udah masuk ruang ICU, gak bisa ngapa-ngapain, bahkan udah titip-titip ke bapak tua, katanya saya itu udah dititip ke ini, jadi mereka yang jagain saya sama adik saya. Jadi Bapak Ibu, di situ baru dikasih tahu ke saya. Besoknya saya langsung pulang ke Ternate, ke Tobelo. Saya dari bandara langsung ke rumah sakit, nggak pulang ke rumah. Jadi saya langsung pergi ke rumah sakit, jenguk mama. Saya cuma bisa lihat dari jendela betapa sakitnya mama saya di dalam, sudah tidak sadarkan diri. Saya sama bapak saya juga sudah menangis. Tentunya kami keluarga itu udah hilang harapan. Karena melihat kondisi tidak memungkinkan, gak masuk logika lagi Bapak Ibu. Saya di situ sudah menangis, bapak saya juga udah menangis, semua keluarga udah menangis, bahkan udah sampai berminggu-minggu di rumah sakit, keluarga semua di situ nggak pada mandi semua. Cuma jagain mama saya di situ di luar, kami tidur di luar di situ, nggak pakai tikar, gitu aja di keramik. Bapak Ibu, dan ditambah lagi kami nggak punya uang sama sekali, tapi puji Tuhan kami dari pihak keluarga juga terus berdoa, bahkan mengundang tim doa dari gereja kami datang untuk mengunjungi keluarga. Semua di situ kami semua berkumpul di situ, kami bersatu berdoa. Pas lagi sementara berdoa, ada suster yang keluar, katanya kondisi mama semakin memburuk. Jadi kami semakin hilang harapan. Secara manusia tentunya kami kecewa, tapi kami selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Kami terus berdoa, dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Mama saya ada perubahan Bapak Ibu, bengkaknya turun Bapak Ibu, dan akhirnya bisa diinfus dan bisa ketemu uratnya 1. Kalau enggak, karena bengkak jadi enggak ketemu, jadi enggak bisa. Tapi puji Tuhan, karena kuasa doa, kami percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Ada perubahan, dan berjalan waktu Bapak Ibu, mama saya semakin membaik dan dia akhirnya diputuskan untuk selama dia menjalankan perawatan di situ,
ya ada semakin hari semakin ada perubahan, dan akhirnya dibawa keluar dari ruang ICU dan dipindahkan ke ruang rawat. Bapak Ibu yang lebih ini yaitu kami sama sekali tidak punya duit Bapak Ibu, karena seperti tadi yang saya bilang bahwa bapak saya tidak kerja, jadi kami nggak ada duit sedikit pun. Tapi karena pertolongan Tuhan, dengan orang yang tidak kami kenal, mereka datang, "Bapak kenapa di sini lagi nunggu siapa?" Kata bapak saya lagi jaga istri saya lagi sakit. Mereka langsung kasih ampau, langsung kasih uang ke bapak saya. Jadi uang itu untuk biaya kami tambah-tambah, untuk biaya rumah sakit mama dan biaya makan kami selama di rumah sakit. Dan dihitung-hitung pemberian dari orang-orang pemberian dari keluarga, bahkan dari orang-orang yang tidak kami kenal, yang kami ketemu di rumah sakit itu hampir 4 jutaan Bapak Ibu. Dan itulah kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan, walaupun kita sakit, kita kecewa, kita terpuruk, namun saya tetap berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, itu semua saya izinkan Tuhan, dan Tuhan akan lakukan yang terbaik untuk anak-anak yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Itu saja yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Lanjut, silakan. Nama. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Baik, nama saya Tilmaida Guru Sinaga. Saya asal dari Medan. Saya jurusan Sarjana Pendidikan Agama Kristen dan sudah selesai. Puji Tuhan. Pertanyaan? Apakah terjerumus memilih untuk menjadi guru Kristen atau pilihan? Baik Bapak Ibu, singkat cerita ya. Waktu tamat SMA, memang saya tidak ada berencana ataupun niat untuk masuk di STT. Dulu saya tamat SMA, saya mau menjadi dokter. Saya di situ sudah persiapan untuk mengikuti ujian menjadi kedokteran. Bapak setuju saya mengambil dokter, tetapi Mama tidak setuju. Nah, seiring waktu itu, Mama panggil saya untuk ke kamar untuk berdua bercerita. Mama ngomong, bukan Mama nggak mampu kamu menjadi dokter, tetapi Mama mau kamu menjadi pelayan Tuhan di salah satu keluarga kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi di situ saya belum siap mau mengambil sekolah STT. Saya bilang kepada Mama, kasih saya waktu untuk 2 minggu untuk memikirkan bagaimana nanti keputusannya, itu dari saya sendiri. Setelah itu saya berdoa kepada Tuhan, 2 minggu berjalannya, saya ngomong sama Mama, saya siap untuk mengikuti sekolah STT. Dan saya berpikir kalau saya sekolah di STT di Jakarta itu saya bebas, saya bisa pergi kemana-mana. Ternyata tidak sesuai ekspektasi yang saya kira. Bisa aja kemana? Ada poin tau. Ternyata setelah saya dengar dari Karenta pertama kali dan lewat telepon, ada aturan yang harus diikuti kalau menjadi anak asrama. Nah, setelah saya dengar itu, saya merasa berarti saya tidak bisa bebas, saya tidak bisa pergi kemana-mana seperti di Medan. Nah, setelah itu Mama mencari STT di sekitar Jakarta itu, bukannya Mama tidak mau cari STT di Medan, tetapi supaya ada pengalaman untuk menjadi anak rantau di Jakarta. Setelah itu saya punya keluarga, abangnya bapak, dia tinggal di Jakarta,
Nah setelah itu dia cari sekolah STT di Jakarta ini. Setelah dicari, semua STT udah pada tutup, pendaftaran semua udah pada tutup. Nah sekitar semester 2 di situ saya sudah masuk karena saya telat masuk di STT Rem. Setelah itu saya masuk, didaftarkan. Saya juga berpikir bahwa di Jakarta itu saya tidak punya keluarga dan Mama bilang kita punya keluarga di sekolah STT Ramati Mangga, yaitu Bapak Joshua Mandiri Sinaga. Oh, Pantesan Pak dosen juga. Jadi saya agak senang juga karena punya keluarga juga di STT itu. Nah setelah itu saya masuk di STT itu, seiring waktu di semester 1 atau 2, 3 itu saya belum bisa menerima untuk menjadi guru atau guru pendidikan agama Kristen. Pertama itu mama suruh saya menjadi pendeta. Terus saya minta untuk diubah jurusannya menjadi guru karena saya merasa saya tidak pantas jadi pendeta. Karena saya juga berdosa. Baru kampus terus kok. Nah, singkat cerita itu, saya udah masuk STT, saya mengikuti setiap kegiatan-kegiatan dan saya juga melayani juga di GBI. Singkat juga cerita, saya dulu di Medan diajak untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja. Tetapi saya menolak karena saya mengira menjadi pelayan Tuhan itu tidak guna, tidak ada faedahnya. Nah setelah itu saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang saya ditempatkan di STT ini sebagai pelayan Tuhan, bukan karena hanya disuruh sama orang tua, tapi memang dari diri sendiri. Setelah itu mengikuti proses demi proses, saya mengikuti pelayan Tuhan. Memang menjadi pelayan Tuhan tidak mudah. Banyak pencobaan dan tantangan yang selalu datang kepada kita. Tapi saya percaya itu semua atas izin Tuhan supaya kita bisa menjalankan itu semua. Sempat bulan 12 saya saya mengikuti tren-tren ada di TikTok. Makan 12 anggur di bawah meja. Terus waktu jam 00 itu saya makan anggur di bawah meja sambil saya mengucapkan pergumulan saya kepada Tuhan sambil makan anggur 12 anggur itu. Setelah saya selesai makan anggur itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya mau saya selesai di wisuda nanti, saya mau langsung ngajar sebagai guru. Memang setiap doa kita tidak secepatnya dijawab dengan Tuhan, tetapi seiringnya waktu, saya kemarin ikut interview sebagai guru pendidikan agama Kristen. Ada sebulan saya dapat interview dan saya bilang gini sama Tuhan, saya orangnya tidak sabaran. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya udah interview nih, tapi kok lama banget ya dipanggil, udah sebulan nih. Saya mau ngajar Tuhan, saya orangnya tidak bisa tiduran, maunya kerja gitu kan. Terus sebulan itu, puji Tuhan, minggu yang lalu saya dapat notif dari salah satu sekolah itu bahwa saya keterima ngajar menjadi guru pendidikan agama Kristen di SD dan di SMP Jakarta. di Binjai. Wah, Binjai. Di Binjai saya keterima ngajar di sana. Terus salah satu sekolah di sana mengatakan, kamu bukan menjadi guru aja ya, tapi kamu juga melayani di
gereja tersebut, karena di sekolah itu punya gereja, nama gerejanya GBI. Nanti di depan sekolah itu ada gereja, jadi kamu nanti harus mau menjadi pelayan Tuhan, menjadi guru sekolah minggu, apapun yang ditugaskan kamu harus terima. Terus saya di situ merasa juga pelayanan lagi. Tapi saya percaya itu semua memang seizin Tuhan juga, supaya saya bisa lebih lagi dekat kepada Tuhan. Dan supaya saya lebih percaya lagi kepada Tuhan. Memang waktu itu tahun 2012 saya mendengar bapak saya sakit paru-paru atau jantung. Kalau tidak sempat kakak saya kemarin melihat dia di kamar, bapak sudah meninggal. Dengan waktu itu mungkin firasat kakak juga udah gak enak. Kakak lihat bapak udah sesak, udah bengkak semua badannya, udah putih, terus langsung dilarikan. Memang bapak saya peminum dan perokok. Tapi puji Tuhan, seiringnya waktu bapak sudah tidak merokok dan tidak minum lagi. Dan dia mau mengikuti setiap aturan dari rumah. Saya adalah keluarga dari broken home dari kecil sampai sekarang. Saya selalu berdoa sama Tuhan, karena orang tua saya tidak bisa dipersatukan. Asal ketemu mereka, mau masalah kecil ataupun besar, mereka selalu berantem. Kadang bapak kalau udah emosi suka main tangan. Bukan bapak aja sih, mama juga suka main tangan. Saling lempar basah. Harusnya udah sedih jadi apa? Saya udah sedih ketawa udah keluar mata. Jadi kami bingung anak-anaknya, ini berantemnya kok hebat banget, kok saling lempar-lemparan. Bapak lempar ini, mama juga lempar ini. Setelah itu berjalannya waktu juga, saya juga berdoa kepada Tuhan. Tidak apa-apa mereka tidak disatukan, tetapi mereka tidak lagi ada pertengkaran satu sama lain. Mereka bisa damai, bisa satu kembali lagi. Mungkin saat ini mereka belum bisa disatukan. Ya, tetap berdoa. Tapi saya percaya Tuhan selalu mendengar setiap doa-doa. Memang tidak secepat itu doa yang kita panjatkan pada Tuhan, tapi semua butuh waktu dan sabar. Sekian dari kesaksian saya. Terima kasih Kak Tio. Silakan. Shalom Bapak Ibu semua. Yang mau ditanya dulu. Nama, asal, apakah terjerumus atau memilih? Baik, terima kasih kesempatan buat saya. Perkenalkan, nama saya Mawar Febri Ananda Giawa. Saya suku Nias, tapi bukan dari Pulau Nias. Saya besarnya di Riau, Pekanbaru. Jadi saya asal dari Riau, Pekanbaru. Nah, Bapak Ibu, alasan saya masuk STTPM awalnya itu di tahun 2021. Saya bertemu dengan saudara saya namanya Pak Hasan Nadir Giawa di Ujung Batu, tempatnya di Ujung Batu. Jadi kami sekeluarga pada saat itu ke tempatnya Pak Hasan, kumpul keluarga di sana. Nah, singkat cerita pada saat itu kami kumpul keluarga. Pak Hasan tiba-tiba tanya saya, ini udah kuliah atau masih sekolah? Nah, di situ orang tua jawab, dia udah selesai sekolah SMA.
tapi belum kuliah. Nah, Pak Hasan langsung tanya saya, kenapa kamu nggak mau kuliah? Nah, jujur saya dari kelas 3 SMP itu sudah bekerja. Jadi setiap kali libur panjang itu kan hampir 1 bulan ya. Kalau libur semester itu saya pergi ke hutan, pekerjaannya di hutan, di bawah terik panas matahari, tidak ada perlindungan. Jadi dari kelas 3 SMP, kenapa saya bisa kerja pada saat itu? Pada akhirnya nanti mama papa saya nyesel, seruntukan gitu, ngomong ke anak-anaknya, kamu ini tahu minta uang, minta ini, sana kerja, rasain gimana cari kerja. Nah, saya dari kecil memang dimanja sama papa, tapi karena saya anak satu-satunya perempuan juga diajarkan keras sama papa. Jadi saya bilang, oke, saya akan kerja, saya akan cari uang. Nanti kalau saya punya uang, gak mau kasih mama papa gitu. Tapi singkat cerita, saya kerja, memang capek, tapi waktu mendapatkan gajinya pada saat itu masih kecil banget ya. Saya kerja hampir sebulan full, cuma gaji 1.300.000. Nah, jadi pada saat itu saya bekerja, saya mendapatkan uang. Saya memang capek bekerja, tapi karena mendapatkan hasil, saya senang. Saya bisa dapat uang, nggak capek minta-minta ke orang tua. Saya paling tidak suka kalau misalnya saya datang, saya bilang, mas, saya mau jajan ini, ditolak. Nah, saya paling tidak suka itu, jadi sebisa mungkin saya menahan diri untuk nggak meminta karena takut ditolak. Nah, setelah saya bekerja, saya dapat uang, wah saya dapat uang. Nah, lanjut dari kelas 3 SMP sampai SMA. Pokoknya setiap kali liburan itu saya akan kerja. Nah, sampai orang tua bilang, kami cuma mau kalian rasakan, bukan berarti kalian harus terjun cari uang gitu kan. Ya nggak apa-apa mah, kan kami juga bisa merasakan uang kami sendiri. Pada akhirnya mereka bisa dikatakan nyesel juga karena kami saya karena motivasi dapat gaji tadi, mau capek, mau lelah, sakit, saya paksakan bekerja gitu karena saya mau nanti dapat gaji yang lebih besar. Jadi saya bekerja terus gitu. Nanti kalau di rumah baru sakit-sakit gitu. Nah, toh besok paginya kerja lagi. Itu orang tua bilang, padahal kami cuma mau kalian rasain gimana sakitnya cari uang. Ini kok malah keenakan gitu kan. Nah, terus seiring waktu saya sempat nganggur 1 tahun selesai tamat SMA. Pada saat itu berjalan 1 tahun, itulah kami ketemu Pak Hasan di Ujung Batu. Nah, Pak Hasan tanya langsung sama saya, kamu gak mau lanjut kuliah? Saya bilang, enggak Pak. Dia tanya lagi, kamu mau lanjut kuliah? Enggak Pak. Sampai 3 kali dia tanya saya, kamu mau lanjut kuliah? Enggak Pak. Saya emosi karena saya bilang enggak gitu kan, karena memang saya sudah ditawarkan juga sama orang tua sebelum tamat SMA nanti lanjut kuliah, tapi sama saya udah tahu rasanya cari uang, udah tahu ya walaupun sakit bisa cari uang gitu kan. Nah, yang saya pikirkan kalau saya kuliah itu akan menghabiskan uang. Nah, kalau saya bekerja saya mendapatkan uang, jadi saya tidak perlu minta lagi ke orang tua begitu. Nah, singkat cerita, waktu itu Pak Hasan menceritakan semua pengalamannya, mulai dia dari masih belum ada apa-apanya, belum kuliah, sampai dia kuliah, sampai dia ada pada saat ini. Banyak mukjizat, banyak kesaksian pokoknya yang dia ceritakan pada saat itu. Sampai kami semua satu keluarga hanya terdiam mendengarkan dia cerita. Nah, selesai dia cerita, saya langsung itu tengah malam selesai cerita, kami balik keluarga ke tempat kami istirahat. Saya langsung jumpain papa mama saya bilang, Pak, Ma, saya mau kuliah. Haleluya. Pak, Ma, saya mau kuliah. Hari ini juga tolong bilang Pak Hasan, saya mau kuliah. Itu Bapak langsung senang karena Bapak yang sangat keras mau saya kuliah. Nah, kata Bapak, serius kamu mau kuliah? Iya Pak, saya mau kuliah.
ya udah besok pagi kita ngomong sama Pak Hasan. Nah, singkat cerita 2022 saya bisa kuliah, datang ke Jakarta. Ya awalnya Pak Hasan kasih tahu di asrama begini, dan saya bilang iya saya terima, padahal saya belum merasakan dan baru pertama kalinya dalam hidup saya melangkah jauh dari orang tua. Sebelumnya di rumah, ke rumah tetangga aja nginep itu nggak dibolehin, pasti harus pulang. Nah sekarang saya dilepas ke Jakarta pada saat itu untuk pertama kalinya saya pergi berpisah dari orang tua, dan itu sangat jauh menurut saya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, pada saat itu berat hati mama lepas saya karena mama dari saya SMA sudah sakit. Awal sakitnya itu tensi, terus kena gula, asam urat, dan hampir pada saat itu juga mama saya pergi. Kami sudah ikhlas satu keluarga pada saat itu sebelum kami ke rumah Pak Hasan tadi ya, kampung. Nah, dibilang ini perbuatan manusia, bukan dari Tuhan, kuasa-kuasa gelap, begitu katanya. Kami keluarga tidak percaya, kami percaya hanya Tuhan yang menentukan hidup manusia. Nah, pada saat itu semua keluarga mengabaikan perkataan-perkataan itu, dan kami fokus rawat mama, bawa mama ke rumah sakit semuanya. Tapi sempat pada saat itu mama hampir tidak diselamatkan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat itu setelah kami doa keluarga bersatu hati, mama kembali pulih walaupun belum sembuh total. Nah, puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, itu tadi saya berangkat, mama saya berat hati karena keluarga saya, mama saya itu janda 4 anak, dan baru menikah dengan papa saya anak pertama, dan ada 2 orang lagi, adik saya laki-laki. Jadi ceritanya saudara tiri saya ini tidak menginginkan mama saya nikah lagi dengan papa saya yang sekarang. Jadi itu saja alasan sampai sekarang itu tidak pernah akur, selalu berantem. Dan selama mama sakit juga sering bertengkar dengan papa dan mama. Cuman papa kasihan sama mama karena mama dalam keadaan sakit, jadi berantem baikan gitu. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, pada bulan Mei 2025, mama saya udah benar-benar drop. Itu komplikasi, udah kena semua, udah tensi, gula, ginjal, pokoknya sudah nggak bisa berdiri lagi, udah tidur, pokoknya dibersihin, udah nggak bisa bangun lagi begitu. Nah, itu kami itu tadi kan pertama kami tidak percaya ya kuasa-kuasa kegelapan, kami fokus dengan tenaga medis. Tapi karena begitu lama penyakit mama, kami coba datang ke orang pintar, hampir 30 orang dari segala luar kota lah pokoknya kami panggil. Pokoknya kami keluarga, apapun kami lakukan untuk kesembuhan mama. Nah, singkat cerita, mereka semua mengatakan ini bukan, maksudnya ini adalah pekerjaan manusia, orang yang mereka tahu tapi mereka nggak kasih tahu kami, tapi yang pasti itu orang yang di dekat kami, maksudnya tetangga kami. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, mama drop pada bulan Mei, itu dilarikan ke rumah sakit, koma di ruang ICU selama 10 hari, dan itu saya nggak dikasih tahu. Ternyata mama sadar, dibawa pulang lagi, terus drop lagi di bulan 6
itu dibawa lagi ke rumah sakit di kota. Itu sudah koma 10 hari juga, hampir 13 hari. Nah, itu baru saya dikabarin, Papa telepon saya, kamu harus pulang, kata Bapak gitu, kamu pulang. Saya bingung, pasti ada apa-apa, gitu kan. Kenapa Pak? Kata saya harus pulang. Ya kamu harus pulang, mama sakit, bilangnya gitu kan. Ya saya udah tahu keadaan mama saya sakit. Ya Pak, saya pulang. Tapi saya nggak tahu, saya nggak dikasih tahu kalau mama saya udah koma berapa hari di ruang ICU. Singkat cerita, saya pulang pada bulan 6 itu. Dari bandara saya langsung ke rumah sakit. Selama ini Bapak Ibu, saya orangnya, terutama di depan keluarga, saya nggak mau keluarga saya lihat saya orangnya lemah. Jadi waktu saya datang, saya senyum, saya tertawa, saya ajak Papa bercanda. Pak, mana Mama? Ayo kita ketemu Mama. Soalnya saya juga udah kangen mau lihat Mama. Papa diam. Saya bingung kenapa Papa saya diam ya. Kenapa ekspresinya begitu? Terus Papa saya bilang, kamu jangan marah sama Papa ya. Saya bilang, kenapa? Ayo Papa bawa kamu ketemu Mama. Terus kami naik ke lantai 2. Di situ saya lihat Mama saya sudah dipasang semua alat-alat. Saya udah nggak tahu ngomong apa. Saya hanya bisa nangis. Berapa hari di rumah sakit? Beberapa hari di rumah sakit, kami berdua Papa ya, itu pokoknya kami udah gak bisa saling menguatkan, kami udah gak bisa saling kasih semangat satu sama lain, tinggal ya kami, makanya saya sempat ketawa pada saat itu dalam hati, ternyata begini yang dirasakan orang gila ya di samping jalan. Posisinya kami benar-benar seperti itu Bapak Ibu, kami jalan di jalan, kami gak ketawa, gak ngomong, jalan